warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pandangan filsafat pendidikan tentang hakikat manusia dalam pembelajaran moral dan etika. Baik, pertama-tama saya di sini akan membahas terkait latar belakang. Pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter bermoral seperti. Karena itu, filsafat pendidikan diperlukan untuk memahami hakikat manusia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pembelajaran moral dan etika. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, muncul berbagai masalah seperti toleransi, bullying, hoaks, dan penyalahgunaan media sosial. Situs ini menuntut pendidikan moral yang lebih kuat dan sistematis, sehingga penting memahami pandangan filsafat pendidikan dalam membentuk perilaku moral peserta didik. Oke, selanjutnya hakikat manusia menurut filsafat pendidikan. Menurut filsafat pendidikan, manusia adalah makhluk kompleks yang dikembangkan secara seimbang. Ada rasional, moral, sosial. Ada beberapa pandangan menurut aliran filsafat dan tokoh penting terkait hakikat manusia. Yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk rasional. Menurut Aristoteles, manusia adalah animal rasional, ada makhluk yang mampu berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan akal. Cara pengaplikasikannya ke siswa itu dengan latihan nalar moral melalui diskusi dan debat, agar siswa itu paham alasan dibalik aturan. Yang kedua itu manusia sebagai makhluk bermoral. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki hati nurani yang membedakan baik dan buruk. Fokus utamanya itu adalah mengembangkan kesadaran dari dalam hati nurani, agar siswa itu bertindak baik didorong oleh keinginan sendiri, bukan karena takut hukuman atau mengharapkan pujian. Yang ketiga, itu adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial, menuntut bahwa pendidikan karakter itu harus dijalankan dalam konteks interaksi nyata seperti gotong royong dan proyek kolaboratif. Karena nilai seperti ini, toleransi dan empati hanya terbentuk di tengah komunitas. Yang keempat, itu manusia sebagai makhluk bebas dan bertanggung jawab. Artinya itu bebas memilih tindakan tetapi harus diikuti tanggung jawab moral. Ini adalah bentuk dorongan siswa berpikir mandiri dan bertanggung jawab atas konsekuensinya dan pilihannya. Yang kelima, itu adalah manusia sebagai makhluk yang berkembang. Ini maksudnya adalah perkembangan moral adalah proses berkelanjutan dan bertahan hidup. Ini siswa ini dibimbing agar mampu mengambil keputusan etis secara mandiri. Selanjutnya itu ada pandangan filsafat pendidikan tentang pembelajaran moral dan etika. Yang pertama itu ada pendekatan idealisme, yaitu adalah pendekatan ini menganggap moral itu berasal dari nilai-nilai universal yang sudah ada sejak dulu. Dalam pendidikan, guru itu membantu siswa untuk memahami nilai tersebut melalui teladan, dialog, dan refleksi. Tujuan utamanya itu adalah membentuk sikap yang berpegangan pada kebenaran dan kebaikan. Yang kedua itu pendekatan realisme, yaitu adalah realisme ini melihat moral sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan moral menekankan pentingnya disiplin, keteraturan, dan pembiasaan perilaku baik. Siswa diajarkan untuk mematuhi aturan sosial yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang keempat itu adalah pendekatan pragmatisme. Pragmatisme menyatakan bahwa moral terbentuk dari pengalaman nyata. Siswa belajar moral melalui aktivitas langsung, memecahkan masalah dan interaksi sosial. Nilai moral dinilai dari akibat suatu tindakan, sehingga pengalaman menjadi sumber utama pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah pendekatan eksistensialisme. Ini mendorong moral lahir dari kebebasan individu dalam memilih pendidikan, berperan membantu siswa mengenal dan menentukan nilai hidup sendiri. Proses ini terjadi melalui refleksi diri dan keputusan yang diambil secara sadar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan moral dan etika. Yang pertama itu adalah pembelajaran harus humanis, yang dimana guru itu tidak hanya mengajar hafalan tetapi membantu siswa mengembangkan sikap, empati, dan karakter melalui suasana belajar yang menghargai mereka. Yang kedua itu pembelajaran harus berbasis pengalaman. Siswa belajar moral lewat kegiatan nyata seperti proyek, layanan masyarakat, simulasi, dan observasi, sehingga nilai-nilai lebih mudah dipahami dan diterapkan. Yang ketiga itu pendekatan dialogis dan diskursif. Pembelajaran dilakukan melalui percakapan dua arah. Diskusi membantu siswa berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, dan memahami dilema moral sebelum mengambil keputusan. Yang keempat itu adalah lingkungan sekolah sebagai komunitas moral, yang dimana itu sekolah harus mempraktekkan nilai moral seperti disiplin, kejujuran, toleransi, kerjasama agar siswa mudah menirunya. Yang kelima itu guru sebagai teladan moral. Guru menjadi contoh utama. Nilai utama moral dipahami siswa melalui keteladanan guru dalam bersifat jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pendidikan moral dan etika itu bertujuan untuk membentuk manusia yang rasional,
bermoral, sosial, bebas, dan terus berkembang. Proses ini tidak cukup hanya mengajarkan aturan benar dan salah, tetapi harus melalui pengalaman dialog, keteladanan, dan pembiasaan dalam hidup nyata. Guru berperan sebagai teladan, sekolah sebagai komunitas moral, dan pembelajaran harus humanis. Dengan demikian, pendidikan moral membantu peserta didik menjadi pribadi berakhlak, bertanggung jawab, kritis, empati, serta mampu menghadapi tantangan etika di era modern dan hidup harmonis dalam masyarakat. Sekian dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.